Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa hari kemarin saya off, mohon maaf kepada yang menonton, ada sesuatu yang di luar ekspektasi ya. Jadi seharusnya memang tidak off. Ya cuman waktu saya mulai surfing lagi di internet, ternyata banyak sekali shifting ya di dalam opini mengenai ijazahnya Jokowi ini, terutama mengenai keputusan Polda Metro yang menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Nah, ini ada yang menarik, yaitu perkataan tentang Profesor Jimli Asidiki, yang mana semua dari kita sudah mengetahui bahwa beliau itu sudah dijadikan ketua, kalau tidak salah ya, tim reformasi kepolisian. Nah, yang mana itu akan kita bahas nanti di dalam video tersendiri, dan itu pun lucu ya, karena permasalahan kepolisian sekarang itu adalah permasalahan semenjak Listio Sigit jadi kepala polisi begitu, jadi Kapolri, dan yang bersangkutannya malah dijadikan tim reformasi kepolisian, kan lucu pada akhirnya. Ini permasalahan semenjak yang bersangkutan diangkat oleh Jokowi begitu. Nah, kemudian Profesor Jimli sendiri, kita tidak bisa menghilangkan kepakaran beliau ya di dalam bidang hukum, tidak bisa, karena memang mau bagaimana lagi, beliau itu sudah malang melintang di dunia hukum, sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi ya. Dan saya pernah melihat komentar yang bersangkutan ini mengenai revisi batas minimum menjadi wakil presiden. Nah, itu lucu ya, Pak Jimli ini tidak bisa tegas begitu. Dan tatkala menanggapi isu ijazahnya Jokowi, Pak Jimli itu pernah mengatakan lama-lama dia juga percaya dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo. Tetapi pada video yang ini saya lihat di dalam kolom komentar itu banyak yang mengatakan Prof Jimli sudah menjadi termul gitu. Ini memang agak sulit ya, tatkala seseorang itu sudah mendekat kepada kekuasaan, kemudian penguasa ini sudah menjadi atau sudah memiliki satu sikap di dalam isu tertentu, ya mau tidak mau ikut ke dalam isu itu. Yang saya lihat agak aneh itu siapa itu Pak Purbaya itu ya. Saya lihat agak aneh kalau Pak Purbaya itu sering sekali suaranya itu bertentangan dengan suara penguasa tuh. Jadi beberapa kali diralat oleh penguasa Pak Purbaya itu agak unik memang kalau Pak Purbaya. Kalau Prof Jimli saya tidak tahu, karena ini belum dilihat di bagaimana videonya. Cuma di dalam komentar banyak sekali yang mengatakan yang bersangkutan ini sudah menjadi termul. Apakah memang demikian? Kita akan saksikan saja langsung ya bagaimana komentar Profesor Jimli ini yang terbaru mungkin ini mengenai kasusnya Roy Suryo dijadikan tersangka. Kita saksikan dulu. Ya, Anda masih bersama kami di One pemirsa, dan masih bersama kami pula di sini ada Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof Jimli Asidiki. Prof, kita sudah bicara hampir kurang lebih 45 menit. Kita tahu betul niat mulia dari komisi ini, ada orang-orang hebat di dalamnya, ingin kemudian memberikan perbaikan dan juga merespon tuntutan rakyat. Tapi kami ingin tahu, Prof, tindakan konkret yang saat ini sedang dijalani, gebrakan apa yang kemudian akan diberikan oleh komisi ini ke depan? Oke, ternyata tentang itu dulu ya, Komisi Reformasi Kepolisian, yang mana sudah saya katakan tadi, lucu ini. Ya pokoknya bulan pertama ini kita menampung masukan, kita melayani dulu lah ya ke aspirasi rakyat yang tidak boleh kita abaikan. Jadi kami nggak bisa merasa pintar sendiri, ya kan, banyak sekali aspirasi yang kita nggak bayangkan. Oh begitu. Biar nggak makin gaduh gitu loh, Prof. Salah satunya apa? Contoh? Apa tuh misalnya? Itu dia, Prof. Yang bikin gaduh sekarang apaan? Banyak kasus kan, Prof. Apalagi soal menyinggung soal proses hukum yang sedang ditangani Polri. Apaan? Contohnya? Prof mau bahas dari yang mana dulu nih ya? Enggak, yang paling hangat apa? Oke, kalau menurut Prof deh, apa yang paling gaduh saat ini yang ditangani Polri? Apa ini? Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu yang harus kita cari solusi terbaik.
Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Oke. Nanti kemana lagi? Udah kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sepihak satu lagi. Sebentar ya, ini kalau Pak Jokowi mengatakan sampai ijazahnya John Etes itu bakal dipermasalahkan. Ya kalau saya mau katakan sekolahin aja yang benar dan pintar begitu ya, gak bakalan dipermasalahkan. Kalau diplot sudah mau jadi pejabat itu. Cuman ada kata-kata yang menarik nih. Ini yang salah satunya dijadikan judul bagi video ini. Kita putar dulu sebentar ya ke belakang. Kayaknya rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Ya. Nanti kemana lagi? Udah kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu. Nah sebentar, itu kata-kata yang biasanya dipakai termul tuh, kemarahan, kebencian. Jadi kita ini mempermasalahkan ijazahnya Jokowi karena kebencian terhadap Jokowi. Itu biasanya bahasanya bahasa termul begitu. Karena sekali lagi ini permasalahan yang ada substansinya, bukan hanya kita benci terhadap Jokowi, bukan. Apakah ada kebencian itu? Ya kesel sih ya kalau saya, bukan benci kalau sama Jokowi mah. Kalau sama si Iman mah geleh gitu ya, rujit kalau sama si Iman itu. Sama si Gurgem rujit itu. Kalau sama siapa? Sama Jokowi itu bukan apa-apa, ada kesel aja. Kalau dikasih amanat sekian tahun, 10 tahun itu permasalahannya banyak sekali dan banyak sekali merugikan Islam as a whole begitu ya. Pecah belah ada di situ dan lain sebagainya. Jadi tidak bijak kalau diksi kebencian dan kemarahan itu ditetapkan kepada orang-orang yang menggugat atau mempermasalahkan ijazahnya Jokowi. Apakah itu yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki? Nah, kita akan saksikan terus nih. Jangan dulu kemana-mana ya. Terus dulu tonton dulu nih. Akan menimbulkan kemarahan sepihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan. Oke. Sama-sama irrasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Oke. Sini, gitu kan? Nah, sebentar, Pak Jimli seharusnya tidak mengabaikan orang-orang yang memang mempermasalahkan isu ini bukan karena cinta kepada Jokowi dan bukan pula karena benci terhadap Jokowi. Jadi dikotomi ini tidak bagus dikatakan oleh seseorang yang sedang mengatakan ketua reformasi kepolisian begitu. Ini substansi masalahnya ada, Pak Jimli Asidiki. Kenapa yang ketiga ini tidak disebut begitu ya? Orang-orang yang memang ingin melihat perkara ini sebagaimana adanya, bukan karena kebenciannya, bukan pula karena kecintanya. Cuman kalau misalkan dikotomi seperti ini yang dilihat oleh Profesor Jimli memang ada, saya rasakan juga ada. Tetapi apakah bijak ini keluar dari Profesor? Gak bijak. Pangkal tolaknya itu karena kebencian. Tuh. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029. Maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan. Sebentar, Pak Prof. Jimli Asidiki, Anda itu posisinya kan sebagai ketua reformasi kepolisian. Kenapa yang dipermasalahkan itu malah yang mempermasalahkan ijazahnya Jokowi? Bersumber dari kebencian. Loh kok kenapa seperti itu? Ya justru kalau saya melihatnya bersumber dari kecintaan yang terlalu terhadap Jokowi itu. Sampai keluar bahasa termul yang gak jelas organisasinya apa. Partai politik ya bukan, kemudian organisasi masyarakat itu bukan, seperti Projo misalkan. Yang mana sedikit banyak apakah itu nanti mengganggu terhadap kinerjanya Polri atau tidak. Ya, kemudian kemarin tuh seperti yang dipanggil saksi ahli oleh Polda Metro, dan ternyata orang termul tuh ya tidak memiliki equality before the law. Kemudian asas praduga tak bersalah itu tidak dipakai oleh Polda Metro kemarin tatkala mengambil siapa si Joshua itu ya menjadi saksi ahli di dalam penentuan Roy Suryo sebagai tersangka begitu. Kenapa cara melihatnya seperti ini, Profesor ini? Apa akan berhenti? Buktinya siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, maka kita harus cari upaya. Memang harus ada pihak ketiga. Kan beberapa nama kan pihak sudah ditersangkakan. Ketiga itu kan memang pengadilan. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat,
Itu Oke. kan pengadilan tun. Sebentar ya. Jadi sebelum kita masuk kepada substansi permasalahan, sudah mulai ini membahas itu. Cuma tidak tepat Profesor Jimli ini kok mengatakan hal ini dalam posisi yang bersangkutan ini sebagai ketua reformasi kepolisian. Ini mah seperti pendapat pribadi sebelum menjadi patutnya begitu ya, sebelum menjadi ketua reformasi kepolisian. Karena jika posisinya sebagai ketua reformasi kepolisian, seharusnya kritiknya itu terhadap kepolisiannya, bagaimana kepolisian ini di dalam menanggapi isu ini, begitu. Bukan bagaimana seharusnya ya ini kan ke PT UN. Kalau tidak salah nanti mengatakan petun sudah daluarsa dan lain sebagainya. Oke, sampai saat ini posisinya jelas kalau menurut saya ya, offside sebagai posisi ketua reformasi kepolisian ini Pak Jimli Asidiki, karena yang diserangnya itu nanti malah yang permasalahkan ijazahnya Jokowi, bukan bagaimana kepolisian di dalam menanggapi hal tersebut. Nah, apakah kemudian sekarang ada perbedaan nih antara yang pernah dikatakan oleh Prof Jimli ini mengenai ijazahnya itu sendiri saat ini setelah dipilih menjadi bagian dari kekuasaan begitu ya di dalam reformasi kepolisian atau tidak berbeda begitu. Nah, baru kita akan masuk kepada substansinya menurut Profesor Jimli. Kita mundurkan dulu sedikit. Ketiga. Kan beberapa nama kan sudah Pihak ditersangkakan. ketiga itu kan memang pengadilan. Oke. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat, itu kan pengadilan tun. Problemnya pengadilan tun ini sudah kadaluarsa, Oke. tidak lagi bisa menangani kasus ini, ya kan? Nah, maka jalan keluarnya ya pidana, pidana ini ujungnya penjara. Oke. Apakah menyelesaikan masalah? Buktinya enggak, Enggak, Babang betul. Tri terus aja ngomel. Tapi kan ini sudah berlanjut, sudah sampai penyidikan, sudah ada tersangka. Sebentar. Nah, Pak Jimli missing the point. Ada satu poin yang lupa beliau ini. Pak Bonatua itu kemarin sudah mengatakan hal yang serupa, bahwa seonggok kertas ini yang paling capable untuk menyelesaikannya adalah PT UN. Kemudian ya, apakah PT UN itu masih bisa menyelesaikan perkara ini? Kata Prof Jimli tidak bisa karena sudah kadaluarsa begitu. Pak Bonatua juga mengatakan hal yang serupa. Ini tidak bisa karena sudah kadaluarsa. Yang tidak mengatakan itu kadaluarsa adalah Pak Susno 2G. Nah, kalau misalkan kita ambil ini tidak kadaluarsa, proses permasalahan ijazah Jokowi itu sendiri, maka ada lagi yang satu selain pidana tuh apa? Komisi Informasi sebagaimana yang ditempuh sekarang oleh Pak Bonatua. Ada itu ya, dan itu sedang berlangsung sekarang. Jadi tidak bisa dikatakan tidak bisa. Nah, ini missing the point. Kecuali kalau misalkan Pak Jimli Asidiki itu mengatakan sebagai pihak berwenang yang memutuskan secara hukum begitu ya. Cuman ada lagi satu pintu tuh, Komisi Informasi ini harus dilihat. Dan kemarin juga kalau tidak salah KPU kan memang benar-benar mengakui bahwa KPU itu tidak menyerahkan ijazahnya Jokowi, salinannya itu kepada ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu kan tidak diserahkan, mengakui KPU itu. Ini tidak dipermasalahkan juga oleh Prof Jimli Asidiki. Jadi tidak terlalu holistik beliau itu melihatnya. Ini jadi suatu upaya pemidanaan terhadap orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi ini adalah suatu hal yang lumrah. Meskipun dalam kenyataannya ini tidak bisa menyelesaikan masalah begitu. Itu dilihat betul oleh Prof Jimli. Bijak tidak berkata seperti itu. Missing the point kalau saya melihatnya, bukan bijak atau tidak. Jadi sudah ada penyempitan di dalam pola berpikirnya Prof Jimli ini semenjak menjadi ketua reformasi kepolisian. Ya, sekali lagi karena kepolisiannya masih belum disinggung sampai sekarang nih. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, bisa saja sebagai alternatif ya, perlu dipikirkan. Misalnya prinsip restoratif justice itu coba dipraktekkan di kasus besar kayak begini. Jadi bukan hanya yang kasus-kasus kecil, tapi kasus besar begini. Besar bukan skala substansinya, tapi besar sorotan publiknya. Betul. Oke, diselesaikan dengan restoratif justice, misal melalui mediasi penal. Yang disebut mediasi penal itu, contoh? Ya ini, ya di mediasi. Ujungnya ini kan mau pembuktian ijazah. Oh, sama-sama dihadapkan saja dihadapkan, gitu. Tapi syaratnya duanya harus bersedia. Nah, misalnya begitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini mengenai restoratif justice, apakah
ini merupakan kritikan kepada kepolisian, yang mana kepolisian terlalu cepat untuk menyatakan Roy Suryo ini sebagai tersangka. Belum keluar nih dari mulutnya Profesor Jimli ini. Cuman katanya itu salah satu yang bisa dipakai diambil. Kalau kita melihat ada lagi satu lagi itu ya kepada Komisi Informasi itu. Dan mempermasalahkan KPU-nya kan bisa sebetulnya itu kalau mau ya. Hingga Polri itu tidak dibebani oleh kasus-kasus kebencian dan ketersinggungan yang sifatnya pribadi. Ini meskipun sudah masuk ke penyidikan ini masih bisa dimungkinkan. Balik lagi sebentar, Prof. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah pribadinya siapa? Ini masalahnya mantan Presiden Republik Indonesia yang mana case-nya ada. Betul tadi yang dikatakan oleh Prof. Jimli ini. Ini secara substansi kan tidak terlalu substantif sebetulnya. Jadi tidak terlalu besar secara substansi. Ya substansinya apa sih? Ijazah seseorang begitu ya, karena di hadapan hukum ya mau ijazah siapapun sama saja begitu, mau ijazahnya Jokowi kayak mau ijazahnya kita kayak begitu ya, aku punya ijazah tapi ternyata enggak ya, itu Pak begitu saja sudah selesai di situ. Tetapi kan permasalahannya tatkala ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ini menjadi masalah besar. Dan tatkala masalah besar seperti ini, bagaimana kepolisian ini di dalam menyikapinya? Profesor Jimli tidak mengatakan bagaimana seharusnya. Justru profesor ini menginginkan supaya kepolisian tidak dibebani oleh permasalahan-permasalahan seperti itu. Agak membingungkan bagi saya begitu ya. Posisinya Prof Jimli di sini ini sebagai apa? Itu bagi saya membingungkan nih. Kita mundurin dulu sedikit ya. Misalnya begitu ya. Sehingga Polri itu tidak dibebani oleh kasus-kasus kebencian dan ketersinggungan yang sifatnya pribadi. Nggak ada sifat pribadi dalam hal ini begitu ya, karena kan tadi profesor menginginkan contoh yang spesifik. Ini dikasih contoh yang spesifik, mengatakan bahwa kepolisian ini dibebani oleh permasalahan-permasalahan sifatnya pribadi. Enggak, ini bukan masalah pribadi. Pribadinya siapa? Ya kalau pribadinya banyak pribadi dengan satu orang, berarti ini permasalahan publik bukan permasalahan pribadi begitu. Kalau permasalahan pribadi itu satu orang dengan satu orang, misalkan ada teman Jokowi ini waktu SMA pernah dipinjemin duit sama Jokowi, kemudian nggak dibalikin sampai sekarang meskipun udah jadi profesor, udah jadi presiden begitu ya, nggak dibalikin duitnya, itu baru permasalahan pribadi tuh. Ini bukan masalah pribadi, ini mah masalah publik sudah Pak Prof Jimli Asidiki. Dan jangan katakan sekali lagi, jangan katakan ini sebagai kebencian. Ini bukan kebencian, ini memang substansi permasalahannya ada, meskipun kecil substansinya tetapi efeknya besar. Dan mediasi itu apakah salah satu solusi? Ya tadi harus ada kemauan dari keduanya itu. Substansi yang dikatakan oleh Prof Jimli Asidiki sebagai ketua reformasi kepolisian, saya belum melihatnya begitu. Kritika terhadap kepolisiannya apa? Belum ada. Meskipun sudah masuk ke penyidikan ini masih bisa dimungkinkan ada rasa. Ya kalau para pihak mau kan memang tugasnya polisi begitu juga jaksa sesuai dengan peraturan internalnya polisi, begitu juga kejaksaan. Bahkan ada MOU antara mereka berdua untuk menerapkan restoratif justice. Ya. Maka ini terbuka. Nah, misalnya gitu ya. Nah, oke. Ya misalnya dengan contoh yang spesifik. Jadi restoratif justice itu di dalam beberapa permasalahan dipakai, misalkan tatkala ada kecelakaan yang sampai menghilangkan nyawa itu biasanya dipakai restoratif justice dan harus ada kemauan dari dua permasalahan, dua kasus. Iya, dan Pak Jimli itu harus ingat bahwa di dalam hal ini belum ada pelaporan pidana sama sekali terhadap Pak Jokowi, belum ada sampai sekarang itu. Ini ingin membuktikan dulu apakah ijazahnya Jokowi ini asli atau tidak. Jadi bermula dari penelitian Roy Suryo, belum ada permasalahan hukumnya. Yang mempermasalahkannya itu Pak Jokowinya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, atau kepada Pak Bambang Tri, atau kepada Gus Nur misalkan. Itu mah permasalahan. Jadi yang punya masalah pribadinya itu Jokowi dengan orang-orang ini, bukan orang-orang ini dengan Jokowi. Orang-orang ini, terutama Roy Suryo yang sedang kita katakan sekarang, yang sedang kita bahas sekarang, itu basis mengatakan ijazah Jokowi palsu itu adalah basis ilmiah, ada metodologi penelitiannya, ada cara penelitiannya dan lain sebagainya. Jokowi tersinggung melapor ini pencemaran nama baik itu. Jadi permasalahannya jadi dari Jokowi kepada orang-orang ini. Orang-orang ini sendiri banyak yang melihat case-nya ada valid, substansial begitu. Kemudian mana kritiknya terhadap kepolisian? Sampai saat ini belum keluar juga dari Profesor Jimli ini. Supaya bangsa kita ini jangan lagi ngomongin soal-soal seperti ini. Masa bangsa sebesar Indonesia gitu ya
terus larut dalam urusan seperti ini. Tidak kita merendahkan masalahnya, tapi maksudnya begini loh ya. Saya ketua MK 2004. Oke, itulah pertama kali perselisihan hasil pemilu diselesaikan di pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Waktu itu isu ijazah palsu ini banyak sekali. Karena syarat menjadi anggota DPRD waktu itu tamat SMP. Karena banyak kasus, maka untuk sesudahnya 2009 syarat caleg itu ditingkatkan jadi tamat SMA. Nah itu 2004. Kemarin 2024 ketika pilkada udah selesai, banyak perkara dibawa ke MK, ada 40 kasus yang kemudian disidang substantif sesudah yang lain-lain di NO dan sebagainya. Dari 40 kasus itu masih ada 7 berkenaan dengan ijazah palsu. Maka selama 20 tahun, bayangkan tidak berubah peradaban pemilu kita. Berkutat di sekitar ijazah. Oke, yang bermasalahkan bukan yang mempermasalahkan, tetapi yang memiliki ijazah tersebut itu yang bermasalah. Ya sekarang kalau misalkan ijazahnya Jokowi diteliti banyak keanehan, ijazahnya udah boleh pakai kacamata, kemudian dari kacamata itu nggak ada red line-nya, tidak ada stempel di atas fotonya, ya kemudian dicek juga skripsinya juga bermasalah. Tumpukan-tumpukan permasalahan seperti itu bukan tumpukan-tumpukan permasalahan yang terjadi secara kebetulan, Pak. Itu coba lihat probabilitasnya berapa. Jadi ya jangan karena kita memiliki mimpi besar bahwa jangan sampai ijazah ini menjadi isu terus-menerus, misalkan dari 2004 sampai 2024. Kemudian kita mengabaikan ini, udahlah ini mau isu basi. Gak seperti itu. Lah kalau memang misalkan ada pelanggaran hukumnya bagaimana? Ya. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Loh. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Lah Pak, kalau seperti itu, coba ada berapa laporan tentang ijazah palsu? Tadi kan baru berapa? Cuman berapa tadi? 7 ya? Atau katakan 40 lah, dari berapa ribu. Kalau memang itu yang paling mudah dan semua orang ijazahnya bermasalah, kasusnya itu ratusan atau ribuan. Ini cuma 7 begitu. Berarti kan masih ada substansi permasalahannya. Dan jangan dilupakan karena memang peraturannya ada. Kalau mau ya Bapak yang terhormat tidak mau mempermasalahkan ijazah ini, oke lah kita jangan obrolin ijazah nggak penting kok. Hapus saja dari syarat. Itu baru tidak akan ada permasalahan. Ya, jangan sekarang ditaikkan ke menjadi SMA, kemudian ada orang ngaku misalkan lulus S1, tapi ijazah S1-nya bermasalah, tidak mau dipermasalahkan. Ya salah aturannya dari awal kalau begitu. Salah bikin peraturan Bapak tuh sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jangan ditaikkan dari SMP ke SMA, dari SMP jangan ada ijazah, nggak bakalan ada. Kalau cita-citanya memang tidak mau bangsa Indonesia ini mempermasalahkan ijazah. Begitu. Lah ini malah memperbanyak masalah tuh, dari SMP harusnya SMA begitu ya. Dari yang tadinya SMP supaya tidak ada masalah SMA. Loh itu masalah tuh. Harusnya dari SMP supaya tidak ada masalah, jangan ada ijazah. Selesai. Jadi itu terjadi sampai 2024 masih kayak gitu. Nah, jadi motif politik di balik isu ijazah ini menjatuhkan lawan politik. Yang kedua, oke sebentar, itu kan bahasanya Pak Jokowi itu kalau nafasnya panjang nggak mungkin di belakangnya nggak ada bohirnya, tidak ada yang mendukung. Ini pasti politik, itu bahasa termul sudah Pak. Cara berpikirnya terus, Bapak yang terhormat jangan mempermasalahkan hal itunya. Nih kalau Bapak ini sebagai ketua reformasi kepolisian, permasalahkanlah bagaimana kepolisian di dalam menyikapi kasus ini. Itu apakah sudah tepat atau tidak. Jadi misalkan begini mengatakannya, ini tidak ada permasalahan nih bagaimana di dalam kepolisian. Kan tadi minta kasus yang spesifik. Itu yang spesifik misalkan kasus ijazah. Ini kepolisian dalam hal ini sudah sangat bagus sekali. Misalkan begitu, karena kepolisian tidak melakukan intervensi kepolisian, ini hanya menerima laporan dari Jokowi yang mana kepolisian mau tidak mau karena ini adalah pidana aduan harus menerima hal itu dan sudah melaksanakan misalkan penyidikannya dengan baik, itu sudah bagus. Tetapi dalam kasus-kasus yang lain, nah kan demikian, kalau mau memang ada kritik terhadap kepolisiannya, lah ini yang dikritik siapa oleh Pak Jimli Asidiki ini? Mau jadi corong Jokowi pada akhirnya. Kita melihatnya demikian pada akhirnya dengan segala hormat ya. Ini yang kedua nih katanya dengan kualitas administrasi negara kita.
di semua institusi publik kita ini kualitas administrasinya buruk. Nah, kadang faktanya memang ini orang lulus, tapi kertasnya amburadul. Atau tulisannya, misalnya Jimli Asidiki. Dulu ditulisnya pakai egrek, sekarang kie. Nah, itu dipersoalkan sebagai ijazah palsu. Banyak kasus kayak gitu. Nah, iya. Jadi menurut saya kasus ini harus kita selesaikan segera. Ya. Nah, tapi Dan kalau memang misalkan itu adalah maladministrasi, itu permasalahan, itu substantif karena hukumnya ada begitu. Nah, kecuali tadi kalau mau restoratif justice ya, restoratif justice sudah kumpul dua-duanya, Jokowi datangkan, ini datangkan. Ini sebenarnya banyak kesalahan sih memang. Cuman ini Jokowi kena sial aja. Sialnya kebangetan sudah Jokowi itu, sudah pakai kacamata, kemudian foto yang sama misalkan dipakai di beberapa dokumen, kemudian penulisannya profesor seharusnya begini tapi malah begitu, kemudian di dalam halaman sekian di dalam di dalam skripsinya tidak ada tanda tangan anu begitu. Ya ini memang kesialannya Jokowi saja, tapi sesial-sialnya Jokowi dengan skripsi dan ijazah yang amburadul itu, dia bisa jadi presiden yang mana kebetulan juga anggota KPU-nya banyak yang mati, itu mah kesialan Jokowi saja. Apakah kita mau menerima argumen seperti itu di dalam mediasi misalkan ya, di dalam restoratif justice yang dikatakan oleh Pak Jimli Asidiki? Saya tidak tahu. Cuman kalau begitu ya lucu saja. Nah, kalau misalkan tadi permasalahannya permasalahan administratif, tetap waktu Jokowi mendaftar sebagai presiden atau Gibran mendaftar sebagai wakil presiden, aturannya itu ada. Itu permasalahannya. Masalah politik atau bukan, urusan itu malah. Kita kan negara hukum begitu, tegakkan hukumnya. Dan sekali lagi, mana kritik Pak Jimli ini terhadap kepolisiannya, mana? Itu yang kita tunggu, Pak Prof. Ada kesediaan yang spesifik para pihak ini untuk coba kita mengarahkan perhatian kita ke masa depan untuk membangun bangsa yang berhasil maju, adil, sejahtera, dan apalagi menjelang Perang Dunia Ketiga. Masa kita masih sibuk ngurusin ijazah gitu loh. Ya karena itu tadi ya, masa kita masih sibuk ngurusin ijazah, dan perkara ijazah ini mudah sekali menyelesaikannya. Bagaimana hubungi Jokowi pakai kekuatan paksa, karena kalau memang itu asli akan bisa ditunjukkan dengan sangat mudah begitu, supaya ini selesai. Ini mah jangankan diselesaikan secara hukum, nunjukinnya aja nggak ada yang mampu memaksa Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang ini begitu mudah untuk dibuktikan dan perkara yang terlalu sepele begitu. Ya, ini ya pada akhirnya Pak Jimli ini saya kira tidak terlalu jauh ya usianya dengan Pak Prabowo, ya masih bukan generasi 80-an begitu ya, bukan baby boomers yang mana mungkin sedikit permisif terhadap KKN begitu, dalam pengertian bahwa ya udahlah, itu udah lewat, udah kita maju ke depan. Itu kan Pak Prabowo seperti itu juga, yang lewat-lewat udah kita maju ke depannya yang bagus. Apakah mau kita seperti itu? Ya silahkan masing-masing. Kalau saya sama Jokowi terlalu banyak permasalahannya, ini salah satunya. Ya, dan satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain begitu. Apapun bentuk kebohongannya pada akhirnya. Nah demikian ya. Apakah Prof Jimli Asidiki sudah menjadi termol? Pola pikirnya saya rasa dekat kalau sekarang ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Ya entahlah, mudah-mudahan tidak. Demikian, sampai jumpa lagi di dalam video yang akan datang, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.